Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawan dengan NIM 26050 122 140 157 dari Oceanografi A, Angkatan 2022, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan Excel gelombang konoidal. Oke, untuk langkah pertamanya itu kita buka dulu Excel dari gelombang konoidal. Nah, ini udah kebuka. Untuk data yang saya kerjakan itu merupakan data 2 karena data 1 itu telah dikerjakan pada praktikum gelombang laut secara offline. Oke, untuk langkah pertamanya itu di sini kita tulisin NIM kita terlebih dahulu. Jadi NIM-nya 2605012140157. Kemudian kita ambil 3 NIM terakhirnya, tapi di depannya itu kita tambahin 0, jadi 0,157. Setelah itu kita isi tabel data plus NIM. Di sini itu tinggal kita pilih data, kita tambahkan dengan tadi yang 0,3 NIM terakhir. Tapi jangan lupa ininya kita kasih tanda dolar biar dia tuh bisa di drag langsung aja. Kalau udah, ini tinggal kita drag. Nah, lanjut kita ngisi ke tabel 1 yang ini. H per D. Jadi di sini tuh tinggal kita masukin aja. Rumus itu kan H per D. Jadi di sini pakai data plus NIM H dibagi dengan data plus NIM D. Nah, nanti keluar hasilnya. Terus habis itu di sini ada tabel yang T dalam kurung G per D di pangkatin 0,5. Nah, di sini tuh rumusnya jadinya SQRT terus data dari nilai G itu gravitasi dibagi dengan nilai D tutup kurung dikali dengan nilai dari si T. Kemudian kita enter. Oke, untuk tabel yang kosong sebelahnya itu kita isikan dengan data yang tadi kita udah hitung ditambah dengan data NIM. Oh ya, jangan lupa NIM-nya itu dikasih tanda dolar biar dia bisa di-track. Nah, udah. Habis itu kita lanjut ke tabel yang ketiga di sini. Untuk tabel ini, langkah pertama itu kita konekin dulu nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu tuh dari tadi yang kita udah hitung ini. Terus kita konekin. Kalau udah, terus kita buka ini grafik hubungan yang grafik 2.15. Nah, di sini itu kan tadi kita dapat nilai tab GD pangkat 0,5-nya itu 18,93. Nah, 18,93 ini adanya di interval antara 10 dan 20 ini. Jadi untuk batas atas bawahnya kita isi 10 dan batas atasnya kita isi dengan 20. Terus untuk panjang itu kita ukur nih dari 10 ke 20 itu berapa cm. Nah, tapi untuk yang batas bawah itu langsung diisi 0 aja nggak apa-apa karena 10 ke 10 kan 0 jaraknya. Terus untuk 10 ke 20 itu jaraknya kalau dihitung dengan penggaris itu sekitar 1,5. Nah, kemudian di sini kan data yang nilai tengah itu belum kita ketahui. Jadi di sini kita bisa melakukan yang namanya interpolasi. Nah, untuk melakukan interpolasi itu rumusnya sama dengan nilai yang atas ini ditambah dengan buka kurung 2 kali nilai dari ini dikurang sama yang atas ini tutup kurung dibagi dengan nilai yang bawah ini dikurang dengan nilai yang atas ini tutup kurung 2 kali dikali dengan nilai 8 terus dikurang dengan nilai H6 tutup kurung enter. Nah, hasilnya sekitar segini. Oke. Di sini kita udah sampai yang tabel interpolasi 1. Kita lanjut ke tabel yang interpolasi grafik 1. Nah, untuk panjangnya sendiri itu tinggal kita konek-konekin aja sama maaf, ada yang salah. Jadi di sini tuh kita konekin nilai Oke. Nah, jadi di sini kan tadi kita udah dapat nilai dari H per D-nya ya.
Di sini tuh nilainya 0,6609272. Nah, untuk nilai 0,66 ini kita bulatin aja ke atas jadinya 0,70. Karena di grafik sini tuh adanya 0,70. Nah, terus di sini kan ada yang 0,70 ini nih. Itu ada garis hitamnya gini kan. Nah, di sini tuh kita bikin garis pertemuannya dari tadi yang 18,93 dari sini, kita ambil garis lurus ke atas sampai dia tuh memotong di garis yang 0,70. Terus kalau misalnya udah ketemu ininya tuh garisnya kita tarik lagi ke sebelah kirinya ke arah yang ke kuadrat. Nah, di sini nanti tinggal kita ukur lah dari dia tuh ada di interval yang mana. Jadi tadi udah dihitung sebenarnya pakai tabel grafiknya. Jadi untuk yang data 2 ini dia itu ada di interval 1 min 10 pangkat min 1 sampai dengan 1 min 10 pangkat min 10. Nah, di sini jadi kita isi nilai kuadratnya. Di sini tuh kita masukin nilai bawahnya dulu yaitu yang 1 min 10 pangkat min 1. Terus untuk batas atasnya itu kita masukin yang 1 min 10 pangkat min 1 min 10 ini. Nah, terus untuk panjangnya itu kita ukur nih dari tadi kan udah ketemu nih garis pepotongannya di mana, terus kan ditarik garisnya ke kiri. Nah, dari garis itu tuh kita ukur jaraknya dari titik 1 min 10 pangkat 1 min 1 itu ke titik yang tadi pertemuannya itu berapa, terus habis itu diukur juga dari 1 min 10 min 1 ke 10 min 10 pangkat min 10. Nah, terus ini tuh tadi udah diukur panjangnya itu yang atas ini tuh tetap 0 karena emang dia kan tadi batas bawahnya jadi tetap 0. Terus itu untuk yang tengahnya ini tadi tuh kalau dihitung ketemunya 3,6. Lalu untuk batas atasnya itu dari batas bawah ke batas atas nilainya 4,9. Nah, kalau udah tinggal kita lakuin interpolasi lagi rumusnya sama kayak tadi. Yang ini atas ditambah gabung 2 kali, ini dikurang sama atasnya dibagi dengan buka kurung bawah dikurang atas tutup kurung 2 kali dikali dengan nilai ini dikurang dengan nilai atasnya. Coba tinggal di enter. Oke, kurang lebih nilainya itu segini. Nah, di sini kan kita udah ketemu nilai dari si k kuadrat. Jadi di sini kita bisa isi tabel yang interpolasi grafik 2. Caranya tinggal kita konekin aja nilai yang ada di sini. Kita konekin. Sini juga kita konekin. Ini juga kita konekin. Nah, kalau udah tinggal kita ke grafik yang ini, grafik kedua yang gambar 2.16. Oke. Nah, grafiknya ini. Tadi kan kita udah ketemu nilai K-nya kan. K-nya itu kan adanya di sini nih. Yang di 1 min 10 pangkat min 1 sampai dengan 1 min 10 pangkat min 10. Nah, di sini tuh kita sekarang bakal ngitung panjangnya buat titik tengahnya tadi. Kalau misalnya di grafik 1 sama grafik 2 itu dia bakal beda jarak yang di K kuadratnya itu. Jadi di sini kita perlu hitung buat nilai si yang tengahnya ini di grafik 2 ini berapa panjangnya. Nah, buat si batas atasnya itu kita isi 0 aja. Terus untuk batas bawahnya tadi itu dari perhitungan ketemunya nilainya 4,5 cm. Terus ini tinggal kita lakukan interpolasi lagi sama kayak sebelumnya. Atas tambah gabung 2 kali
B min A dibagi buka kurung C min A dua kali dikali nilai dari Z min X. Kita enter aja. Nah, kurang lebih ketemunya itu panjangnya dia itu adanya di 3.306. Jadi kira-kira ada sekitar di daerah sini. Di daerah sini lah. Terus kalau misalnya udah ketemu nilainya, kita bisa ngisi tabelan ini nih, yang L kuadrat H per D pangkat 3. Di sini tuh tinggal kita ambil garis tegak lurus lagi ke atas, terus sampai dia tuh berpotongan. Nah, terus kalau udah berpotongan, kita ambil garis tegak lurus lagi ke arah kanan. Nah, tadi tuh udah dihitung juga kalau di sini tuh dia bakal ada di interval 100 sampai dengan 1000. Jadi buat panjangnya ini tuh sebenarnya tinggal kita konekin aja. Bentar. Oke, jadi kan tadi kita udah ngitung nih. Intervalnya kan tadi ada dari 100 sampai dengan 1000. Terus habis itu tadi kira-kira itu ketemunya dia ada di tengah-tengah sini lah. Tengah-tengah sini. Nah, itu tuh diukur jaraknya dari 100 ke titik yang tadi kita udah hitungin. Kita bikin garis ini, dihitung jaraknya berapa, terus habis itu 100 ke 1000 dihitung juga jaraknya. Nah, di sini buat panjang awal itu kan berarti yang di 100 kan, berarti dia itu 0. Terus untuk ke titik yang tadi udah kita bikin garisnya itu, ketemunya itu 2,15. Terus untuk dari jarak 100 ke 1000 itu ketemunya 4,3. Nah, terus untuk nilai yang L kuadrat H per D pangkat 3 ini, yang panjangnya 0 itu kan tadi yang bawahnya, batas bawah jadi 100. Terus untuk yang 4,3 ini yang 1000. Nah, di sini kita tinggal lakuin interpolasi aja. Tinggal rumusnya itu X tambah dengan 2 kali B min A kurung kurung C min A kurung kali kurung Z min X kurung. Nah, kira-kira interpolasinya sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya udah ketemu nilai dari interpolasi grafik 2 yang ini, L kuadrat H per D pangkat 3, kita bisa ngitung nilai dari L. Nah, buat rumusnya itu nilai dari L itu akan hasil interpolasi grafik 2 dikali D pangkat 3 dibagi dengan H. Jadi di sini rumusnya itu sama dengan SQRT buka kurung 2 kali hasil interpolasinya itu yang ini tadi, terus dikali dengan nilai D itu yang ini, kita pangkatin 3, terus tutup kurung, kita bagi dengan nilai dari H itu yang ini, kita tutup kurung, tinggal kita enter. Nah, nilai L nya tuh kurang lebih segitu. Terus kita lanjut ke yang ke-8. 8 itu yang di sini. Nah, untuk yang tabel 8 ini tuh di sini harus ada D per L. Salah. D per L kurang dari 1/8. Terus yang bawahnya ini ada H dalam kurung L pangkat 2 kurung per D pangkat 3 lebih besar dari 26. Oke, jadi buat yang D per L kurang dari 1/8 ini merupakan syarat dari gelombang konoidal. Jadi D itu perairannya harus D per L nya
kurang dari 1/8, dan dia juga ada persamaan usul, dan persamaan usul itu yang ini. Dia itu syaratnya harus di atas 26. Nah di sini tuh tinggal kita konekin aja sebenarnya. Bentar. Oke, jadi di sini tuh tinggal kita hitung dulu nilai dari si D per L-nya. Nilai D itu tadi yang ini di atas, kita bagi dengan nilai dari si L yang tadi udah kita hitung di angka ke-7. Terus di sini kita hitung nilai dari HL kuadrat per D pangkat 3. Di sini kita masukin nilainya di dalam kurung nilai H kita kalikan dengan nilai L kuadrat kurung dibagi dengan kurung nilai D pangkat 3 kurung enter. Nah, ketemulah nilainya 550. Terus di sini buat keterangan ini tuh kita pakai fungsi if buat nentuin dia itu memenuhi syarat gelombang konoidal atau enggak. Nah, buat rumusnya sendiri untuk yang ini tuh rumusnya hasilan tadi rumusnya itu if buka kurung hasilan tadi kurang dari buka kurung 1/8 tutup kurung koma memenuhi koma tidak memenuhi. Oke, enter. Nah, sebenarnya untuk rumus yang bawahnya juga kurang lebih sama, jadi bisa kita kopas aja sih. Tapi untuk yang ini kan tadi masih pakai F21, ini kita ubah jadi yang ini F22. Terus untuk syarat ini kita ubah, jadi syaratnya itu harus lebih besar dari 26. Kalau udah, tinggal kita enter aja. Nah, di sini karena keterangannya sudah memenuhi dua-duanya, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu menghitung nilai C. Nilai C itu rumusnya adalah L per periode T besar ini. Kalau udah, tinggal kita enter aja. Nah, udah ketemu nilai dari si C. Kemudian di sini tuh kita bisa pakai tabel pakai grafik yang ketiga, yaitu grafik 2.17. Nah, di sini tuh kita tadi udah tahu kalau misalnya nilainya ini tuh si yang dari interpolasi grafik 2 nilai H per L kuadrat per D pangkat 3 nya itu nilainya 550. Nah, jadi di sini tuh kita Oke, jadi di sini kita isi yang tabel 11 dulu. Jadi tadi kita udah tahu nilainya itu kan di tengah-tengah. Nilainya kan 550 yang ini. Terus dari grafik 2.17 ini 550 itu ada di interval antara 500 sampai dengan 1000. Berarti untuk batas bawahnya itu 500, batas atasnya itu 1000. Kemudian di sini tuh kita ukur. Jadi buat yang si 500 itu kan nilainya 0. Terus kita hitung jaraknya dari 500 ke 1000 itu berapa. Pas dihitung itu ketemunya sekitar 1,1 cm. Nah, terus di sini kita pakai interpolasi lagi. Caranya sama kayak sebelumnya. X ditambah buka kurung nilai B min A kurung dibagi nilai C min A kurung 2 kali dikali dengan nilai Z min X. Kemudian tinggal enter aja. Nah, ketemunya itu 0,11. Kemudian kita bisa jadi tadi kan kita udah ketemu nih nilainya 0,11. Mungkin kira-kira di sekitar sini. Nah, kalau udah ketemu garis titiknya ini, kita ambil garis tegak lurus ke arah kiri.
Nah, terus kalau misalnya dia udah berpotongan sama garis yang melengkung ini, kita tarik dia ke arah atas tegak lurus juga. Nah, tadi itu udah ditarik ke sini, dia itu letaknya ada di interval 0,85 sampai dengan 0,90. Nah, di sini tuh tadi udah dihitung juga buat yang di 0,85 itu panjangnya 0 karena dia atas bawah. Terus untuk yang nilai dari 0,85 ke titik yang tadi udah kita bikin garisnya itu, dia itu jaraknya 0,9. Terus untuk dari 0,85 ke 0,90 itu panjangnya 1. Terus di sini kita tinggal isi batas bawahnya tadi 0,85, batas bawahnya itu 0,90. Nah, terus tinggal kita lakuin interpolasi lagi nilainya. Caranya sama, tinggal X plus kurung nilai B min A bagi nilai C min A kurung 2 kali dikali nilai Z min X kurung T. Nah, kurang lebih ketemunya itu 0,895. Nah, ini di sini tuh kita udah bisa ngitung nilai YC sama YT-nya pakai rumus ini. Jadi YC itu rumusnya hasil interpolasi grafik 3 yang ini, yang 12 tadi, dikali dengan H besar ditambah dengan nilai D di sini. Kita masukin aja rumusnya sama dengan 0, buka kurung 0,895 dikali dengan H besar tutup kurung ditambah dengan nilai D. Nah, tinggal kita tarik aja. Kurang lebih nilai YC-nya tuh segitu. Terus kita hitung nilai dari si YT-nya. YT-nya itu rumusnya hasil interpolasi grafik 3 dikurang 1 dikali H ditambah D. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Hasil interpolasi 3 itu yang tadi ini dikurang 1 kurung dikali dengan H itu kurung ditambah dengan nilai D. Kemudian enter. Nah, hasilnya tuh ketemu 0,87 bla bla bla. Kita cek dulu. Oke, sesuai. Oke, sesuai. Nah, di sini jadi untuk pengisian data 2 tuh udah selesai. Nah, karena sebelumnya saya udah ngisi data 1, terus data 2 juga udah selesai, terus juga data 3 udah selesai, jadi kita bisa ngisi data yang hasil poin ini. Caranya tinggal kita konek-konekin aja sebenarnya. Ya, kita konekin ke data 1, nilai H+D-nya tuh yang ini. Ini juga tinggal kita konekin. Oke, tinggal kita konekin. Juga sama, tinggal kita konekin aja. Oke, udah, ini sebenarnya udah tinggal kita isi aja nilai dari yang si data 2 sama data 3. Sama caranya tinggal kita konek-konekin aja. Jadi kalau mau cepat ini tuh tinggal kita kasih tanda dolar aja di masing-masing ininya yang data 1 itu. Karena kan tadi data 1 sama data 2 dan data 3 itu sebenarnya formatting Excel-nya sama. Jadi itu kita bisa langsung kopas-kopas aja, tapi nanti ada beberapa yang diubah. Oke, ini kita kasih tanda dolar biar selnya itu nggak berubah. Terus kalau mau kita kopas, ini tinggal kita kopas aja ke sini.
Nah, di sini juga tinggal kita lepas, tapi kita sesuaikan. Di sini kan tadi data 1 ya, maka di awalnya data 1, ini kan data 2. Berarti kita ubah jadi data 2. Yang ini juga kita ubah jadi data 2. Ini juga ubah data 2. 2 2 untuk yang data 3 kita ubah ke data 3. Udah, kurang lebih kayak gitu buat pengerjaan Excel gelombang konoidal. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi, bye.